Cahaya inilah yang menjadi kunci segala pengetahuan bagi Imam Al-Ghazali. Krisis tersebut merupakan penutup bagi salah satu dari fase kehidupannya, dan merupakan permulaan fase kehidupan berikutnya, di mana tasawuf dan kehidupan rohani mendapatkan tempat yang seluas-luasnya pada dirinya. Bahkan lapangan pikiran diganti dengan ilmu muamalah wal mukasyafah, ilmu pergaulan dengan Tuhan, dan ilmu pembuka hati. Kitab-kitab Al-Ghazali yang bercorak tasawuf sekarang, pada fase yang kedua tersebut. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana corak tasawuf Al-Ghazali? Tasawuf dengan sikapnya yang negatif dan asing dari jiwa dan semangat Islam, sebagaimana yang terlihat dari aliran-aliran tasawuf yang ekstrim, telah menimbulkan reaksi kemarahan aliran Islam Sunni. Maka datanglah Imam Al-Ghazali, untuk memasukkan tasawuf dalam pengakuan Islam Sunni. Beliau memasuki kehidupan tasawuf, tetapi beliau tidak melibatkan diri ke dalam aliran tasawuf hulul atau inkarnasi, atau tasawuf wahdatul wujud atau panteisme, dan kitab-kitab yang dikarangnya juga tidak pula keluar dari jalan sunnah Islam yang benar. Memang sebenarnya sulit untuk menyebutkan sikap Imam Al-Ghazali tersebut dengan tasawuf, dan boleh jadi nama yang tepat ialah subjektivismus, atau kepribadian. Imam Al-Ghazali dengan tegas menentang orang-orang tasawuf yang meremehkan upacara-upacara agama. Sebaliknya, beliau menganggap upacara-upacara tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan untuk mencapai kesempurnaan. Menjalankan upacara-upacara tersebut tidak hanya cukup dengan pekerjaan-pekerjaan lahiriah saja, melainkan dengan penuh pengertian akan makna-makna dan rahasia-rahasianya yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Sebagai contoh, ketika beliau membicarakan pengertian bersuci, taharah, beliau mengatakan sebagai berikut, taharah bukan hanya berarti membersihkan badan dengan menuangkan air, sedang batinnya hancur, dan terisi oleh kotoran-kotoran. Tetapi taharah mempunyai 4 tingkatan, yaitu: pertama, membersihkan lahir, anggota-anggota badan, dari hadats dan najis. Kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketiga, membersihkan hati dan budi pekerti yang tercela dan hina. Keempat, membersihkan pribadi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu di Baghdad sedang berkecamuk bermacam-macam aliran. Masing-masing mengaku alirannya sayalah yang benar. Oleh Imam Ghazali semua aliran dan faham itu diselidiki dan dipelajarinya sedalam-dalamnya, sampai ia mengambil suatu kesimpulan. Aliran mana yang akan dianut atau yang akan diikutinya. Sejak dari aliran ilmu kalam, aliran golongan batiniah, aliran golongan filosof dan aliran golongan sufi, semua itu diselidikinya secara bersungguh-sungguh. Untuk mencari dan menilai kebenaran ini Al-Ghazali berusaha mengasingkan diri untuk beribadah. Maka ditinggalkannyalah pangkat, kedudukan dan pengaruh, untuk sementara ia bercerai dan berpisah dengan harta dan keluarga yang dicintai dan disayanginya. Hartanya dibagi-bagikannya dan ia hanya mengambil sekedar untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya dan bekal untuk pergi. Dari Baghdad beliau berangkat ke Syam dan 2 tahun lamanya berada di negeri Syam ini melakukan uslah, hilwah, riadah dan mujahadah menurut ajaran sufi guna menjernihkan batin. Setiap hari beliau itikaf di Masjid Damsyik di atas menara dengan pintu tertutup. Dari Damsyik lalu pergi ke Baitul Maqdis dan di sana memasuki Qubatus Sahrah dan tinggal dengan pintu tertutup juga. Kemudian, beliau pergi ke Hijaz dan terus menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Apakah yang diperolehnya setelah 10 tahun beruslah? Beliau berkata, selama waktu berhalwat itu, terbuka bagiku rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tak mungkin diistiksa. Yang akan kukatakan untuk diambil manfaatnya ialah, aku yakin benar-benar bahwa kaum sufiah itulah yang betul-betul telah menempuh jalan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Merekalah golongan yang paling utama dalam cara-cara hidupnya, yang paling tepat tindak lakunya dan paling tinggi budi pekertinya. Bahkan andai kata akal para ukala, hikmah para hukama dan ilmu para ulama yang tahu rahasia syara, dihimpunkan untuk menciptakan cara yang lebih utama daripada cara sufiah itu, tiadalah akan memberi hasil, sebab segala gerak-gerik mereka, kaum suliah, baik lahir, maupun batin, diterangi cahaya kenabian. Di dunia tak ada cahaya yang lebih terang darinya. Setelah menempuh jalan sufiah itu, jelaslah bagiku hakikat kenabian dan khasiatnya. Jadi tidaklah mengherankan, jika tulisan dan karangan Imam Al-Ghazali bercorak tasawuf, karena Al-Ghazali sendiri sudah mempelajari, menyelidiki dan mengalami cara-cara hidup kaum sufi itu. Begitulah kira-kira isi kitab beliau yang masyhur, yaitu Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin.
Lama juga Al-Ghazali terombang-ambing dalam keresahan, apakah terus beruslah atau kembali menyebarkan ilmu. Akhirnya Al-Ghazali sendiri menerangkan bahwa rekan-rekan beliau mendorong agar beliau kembali menyebarkan ilmu, di mana gerakan ini merupakan permulaan masa kebaikan dan kesadaran yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Sebelum beruslah, tujuan Al-Ghazali menyiarkan ilmu adalah untuk mencari dan mengejar kedudukan, pangkat dan pengaruh, setelah kembali dari beruslah, atau setelah beliau menganut faham tasawuf sufiyah. Maka niat dan tujuannya menyebarkan ilmu kali ini adalah ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Selanjutnya Al-Ghazali mengatakan bahwa, betapa tercela sifat ingin pangkat, kedudukan dan pengaruh ini. Kembalinya Al-Ghazali ke tengah-tengah masyarakat ramai, menjadikan namanya semakin besar dan harum. Ada yang mengatakan bahwa beliau menulis kitab sampai 1000 buah, ada yang mengatakan 69 buah kitab dan ada yang mengatakan 84 kitab. Yang jelas kitab-kitab Al-Ghazali banyak sekali. Ada 2 buah kitab Al-Ghazali yang sangat terkenal di dunia barat, yaitu Maqasidul Falasifah, Maksud Ahli-Ahli Falsafah, dan Tahafutul Falasifah, Kekacau Balauan Ahli-Ahli Falsafah. Dalam buku ini, Al-Ghazali banyak menunjukkan kesalahan yang diperbuat para filosof. Al-Ghazali tidak mempercayai bahwa akal dapat membawa ke hakikat. Timbullah kemudian polemik atau perdebatan. Wakil-wakil para filosof yang diserang Al-Ghazali pun tampil membantahnya. Yang paling tajam dan keras menyerang Al-Ghazali ialah Ibnu Rashid, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, murid Ibnu Taimiyah. Inilah orang-orang yang sangat keras dan tidak sefaham dengan Al-Ghazali. Kitab beliau yang sangat terkenal ialah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, kemudian juga Minhajul Abidin, Jalan Bagi Ahli Ibadah, sebuah kitab tasawuf. Setelah menunaikan ibadah haji, pada tahun 488 Hijriah, maka pada tahun 489 Hijriah, beliau kembali ke Damaskus. Kemudian melawat lagi ke negeri-negeri lainnya, dan akhirnya beliau kembali ke Tus. Tiba di Tus beliau mendirikan perguruan, madrasah dan juga untuk pelajaran tasawuf. Disinilah beliau mengajar dan beribadah. Pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 Hijriah, sesudah beliau berwudu dengan sempurna, kemudian berbaring, diluruskannya badan dan kakinya, lalu menghadap ke kiblat dan tak lama kemudian, wafatlah beliau. Pada hari wafat beliau ini, banyak orang-orang yang datang untuk bertaziah, menjenguk jenazah beliau. Tiba-tiba datang 3 orang yang tidak dikenal masyarakat di sekitar tempat itu. 2 orang langsung memandikan jenazah beliau dan yang seorang lagi menghilang entah kemana. Setelah dimandikan dan dikafani lalu jenazah itu pun dibawa ke kubur. Tiba-tiba datang pula seseorang berselimut dan bersorban, yang di sebelah kanannya ada panji-panji hitam. Langsung orang itu mensalatkannya, dan orang-orang pun ikut di belakangnya sebagai makmum. Setelah orang berselimut itu memberi salam, maka ia pun menghilang. Orang-orang pun tak tahu kemana perginya. Keesokan harinya, terdengar berita bahwa kedua orang yang memandikan jenazah Al-Ghazali adalah sahabat beliau yang berasal dari jauh, yaitu dari Maroko dan namanya ialah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Asy-Syarif. Inilah akhir kisah singkat, perjalanan Imam Al-Ghazali, atau biasa dikenal dengan gelar Hujjatul Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Adapun untuk kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat beliau, ada di video berikutnya.